Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Muhyi, salah satu dosen di program studi Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video sebagai sarana untuk penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Kali ini, saya akan memberikan contoh salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah proses manufaktur, di mana pendeskripsian mata kuliah ini saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan cara penyampaian perkuliahan kepada mahasiswa. Interaction merupakan cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan mahasiswa. Assessment merupakan penilaian kinerja mahasiswa secara objektif selama 1 semester. Adapun pemaparan mata kuliah ini, saya akan menjelaskan terkait yang pertama adalah identitas mata kuliah, yang kedua adalah deskripsi mata kuliah, yang ketiga adalah capaian pembelajaran mata kuliah, yang keempat adalah materi pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam sistem penilaian, dan yang terakhir adalah cuplikan rekaman video proses pembelajaran. Identitas mata kuliah proses manufaktur 1 ini mempunyai kode mata kuliah MS2246 yang bersifat wajib dan berbobot 2 SKS yang ditempuh pada semester 4 atau genap, dengan mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh terlebih dahulu adalah mata kuliah material teknik. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri. Mata kuliah proses manufaktur ini adalah mata kuliah yang membahas tentang pengantar ilmu manufaktur, yaitu teknik dalam mengubah bahan baku menjadi produk jadi maupun setengah jadi. Mahasiswa akan mempelajari teknik pemprosesan, pengerjaan, dan pembentukan material logam serta non-logam. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari mengenai proses pembentukan material dengan permesinan konvensional dan non-konvensional, termasuk rapid prototyping. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep ilmu teknik manufaktur dalam proses produksi barang, baik logam dan non-logam. Dalam menempuh mata kuliah proses manufaktur ini, harapannya mahasiswa mendapatkan 3 poin capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang sudah ditetapkan oleh Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan proses dalam memanufaktur produk. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi peralatan manufaktur. Yang ketiga, mahasiswa memilih proses yang sesuai untuk membuat produk tertentu. Untuk materi pembelajaran dalam 1 semester akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dimulai dari pendahuluan, material dan macam proses manufaktur, dilanjutkan dengan proses pengerjaan dan pembentukan logam serta non-logam, lalu proses permesinan konvensional dengan metode subtraktif manufacturing, dan yang terakhir adalah rapid prototyping dalam proses permesinan non-konvensional dengan metode additive manufacturing. Metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran mata kuliah ini yaitu menggunakan metode hibrid, di mana kuliah tatap muka dilakukan secara virtual maupun secara langsung. Secara virtual dilakukan menggunakan media Zoom Meeting, dan kuliah tatap muka secara langsung dilakukan di kelas. Untuk pengumpulan tugas melalui platform Google Classroom dan pelaksanaan ujian baik UTS maupun UAS dilakukan di kelas. Pada awal semester, sebelum melakukan proses pembelajaran, dosen akan menyampaikan kontrak perkuliahan yang merupakan dokumen terkait poin-poin kesepakatan antara dosen dan mahasiswa dalam cakupan aspek perkuliahan seperti deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, kriteria penilaian, satuan acara perkuliahan atau SAP,
tata tertib untuk dosen dan mahasiswa, referensi atau buku yang digunakan, dan lain-lain, yang ditandatangani oleh dosen dan juga mahasiswa. Selain kontrak kuliah, di sini juga menyertakan dokumen RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, yang merupakan dokumen rencana pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi dosen dalam melaksanakan perkuliahan selama 1 semester untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, di mana dokumen RPS ini sudah disetujui oleh Gugus Kendali Mutu Prodi atau GKMP, dosen pengembang mata kuliah, dan juga koordinator Prodi Teknik Mesin. Isi dari RPS ini meliputi capaian pembelajaran, deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran, dan referensi yang digunakan. Selain itu, RPS ini memuat bahan kajian setiap minggunya atau setiap pertemuan sesuai dengan sub CPMK yang telah dibuat. Untuk penilaian dan asesmen pada perkuliahan proses manufaktur ini meliputi 4 indikator, yaitu tugas mandiri dan kelompok, kuis, UTS, dan UAS. Adapun bobot penilaian setiap indikator tersebut disesuaikan dengan capaian pembelajarannya. Dengan persentase bobot penilaian yaitu kuis dilakukan selama 2 kali dengan bobot maksimum yaitu 10%. Yang kedua, tugas dilakukan 4 kali selama 1 semester dengan bobot 20%. UTS sebesar 35% dan UAS dengan bobot sebesar 35%. Setelah ini, saya akan putarkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah proses manufaktur 1 ini yang saya lakukan secara daring pada pertemuan perkuliahan ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Sehat, Pak. Sehat semua ya? Oke, kembali lagi kita ke mata kuliah proses manufaktur 1 ya. Kita akan membahas tentang rapid prototyping, sub capaian pembelajaran mata kuliah di mana mahasiswa memperoleh pengetahuan dasar mengenai teknik manufaktur non-konvensional, yaitu di rapid prototyping. Indikatornya di sini yang pertama adalah mahasiswa mengetahui pengertian dan ruang lingkup rapid prototyping. Yang kedua, mahasiswa mengetahui klasifikasi rapid prototyping. Dan yang ketiga, mahasiswa mengetahui teknologi dan proses kerja aditif manufacturing. Satuan ajaran perkuliahannya kita sudah mempelajari di awal ya, dalam pertemuan 1 sampai pertemuan 4, yaitu introduction tentang material ya. Berikutnya adalah proses forming dan shaping dari pertemuan ke-5 sampai pertemuan ke-9. Dari pertemuan 10 sampai pertemuan ke-14, kita belajar tentang conventional machining. Untuk berikutnya, di sini kita akan belajar non-conventional machining ya. Contohnya adalah di additive manufacturing yang prosesnya yaitu rapid prototyping. Kita di sini masih belajar tentang introduction-nya aja. Lalu terakhir adalah ujian UAS. Oke, buku rujukan yang kita pakai di sini masih sama ya. Lalu ditambah topiknya adalah additive manufacturing, ditambah lagi dengan beberapa jurnal mengenai rapid prototyping dan additive manufacturing. Kita masuk ke materinya ya, introduction dulu. Alat ini ada yang tahu namanya alat ini apa dan fungsinya apa? Itu termo digital, Pak. Termogan, Pak. Itu infrared termogan, Pak. Oke. Bener ya. Ada yang nyebutkan termogan, ada yang nyebutkan termometer digital ya. Ini sudah sering ditemukan waktu kemarin ya, pasca pandemi, yang biasanya ada di mall-mall atau di tempat umum ya. Itu alat untuk ngecek temperatur badan ya. Terus ada yang tahu nggak kenapa bentuknya seperti ini dan kenapa desainnya itu bisa jadi seperti ini? Agar mudah dipegang, Pak, atau dioperasikan. Ya, Agar mudah digenggam atau dioperasikan, Pak. iya, oke ya. Karena bentuknya seperti ini, jadi kemudahan dalam menggenggam gitu ya, atau dibawa-bawa atau dioperasikan gitu ya. Ada laser
guide-nya ya, atau seperti cahaya merah gitu ya, gampang saja ditunjukkan ke permukaan kulit atau permukaan badan yang ingin dilihat temperaturnya berapa gitu ya, diukur temperaturnya berapa. Oke, nah proses dalam pembuatannya itu nggak serta-merta tiba-tiba langsung muncul seperti ini ya. Jadi mulainya itu dari sebuah masalah gitu ya. Jadi dalam proses pengembangan suatu produk baru itu selalu ada kebutuhan untuk membuat suatu bentuk rupa awal, ya, rupa awalnya atau biasa disebut prototype dari bagian atau sistem yang dirancang sebelum mengalokasikan modal atau mengalokasikan dananya dalam jumlah besar pada fasilitas produksi atau jalur perakitan produk baru. Jadi sebelum ini diproduksi massal, maka desainnya itu harus difinalisasi dulu, harus dirancang sedemikian rupa sehingga dalam fungsinya dan pemakaiannya itu sesuai dengan keinginan. Nah, sebelum bentuknya memang seperti ini, itu ada beberapa bentuk prototipe yang dibuat ya. Jadi mungkin bentuknya lebih gepeng gitu ya. Ada yang pegangannya bentuknya lain-lain, ada displaynya yang di atas gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi sebelum diproduksi massal dibuat prototipenya dulu. Baru setelah itu muncul bentuk yang diinginkan. Jadi bukan cuma bentuknya aja, tapi dalamnya itu muat untuk dijejali komponen-komponen yang harusnya dipakai gitu ya. Oke, berikutnya proses berulang secara alami itu ya, proses produksi ya, terjadi ketika pertama ditemukannya kesalahan. Jadi kalau ada ditemukan kesalahan itu proses untuk mendesain suatu produk itu pasti akan diulang ya. Dan yang kedua adalah solusi desain yang lebih efisien atau lebih baik diperoleh dari studi prototipe generasi sebelumnya. Jadi misalnya, oh ternyata dalam pemakaiannya kurang efisien ya, atau misalnya diperlukan ukuran yang lebih compact lagi dan lainnya gitu ya. Dan proses berulang ini itu takes time ya, atau memerlukan waktu kan pasti. Nah, alasan utamanya yang pertama biaya modalnya itu sangat tinggi ya. Dalam R&D-nya atau research dan development-nya itu dalam pembuatan produk itu ya membutuhkan biaya yang nggak kecil gitu ya. Terus yang kedua adalah persiapan alat-alat produksinya sebelum produksi massal ya, pasti disiapkan dulu alat produksinya dan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi dibutuhkan suatu teknologi untuk mempersingkat atau mengefisienkan hal ini ya, proses berulang ini ya. Maka ditemukanlah proses yang disebut rapid prototyping atau RP, yaitu proses pembuatan prototipe yang dilakukan bisa lebih cepat dan lebih efisien dari metode sebelumnya. Dan sudah dimulai dikembangkan ya sejak pertengahan tahun 1980-an. Nah, ini contoh produknya ya. Nah, ada yang tahu apa nama alat ini? Sepertinya roda gigi, Pak. Iya, Batang piston. roda gigi ya. Ini batang piston atau connecting rod ya. Nah, ini bisa dibuat dengan cepat prototipenya, bentuknya yang menyerupai bentuk aslinya nanti ya atau produksi massalnya. Keuntungan dari teknologi ini apa sih? Yang pertama, teknologi ini model fisik dari komponen yang dihasilkan dari file data CAD itu dapat langsung dibuat dalam hitungan jam. Jadi kalau sebelumnya memang belum ada software untuk membuat 3D ya, setelah ditemukan software untuk membuat 3D ya dengan CAD ya, computer aided design, itu belum langsung bisa dibuat bentuk aslinya ya dengan waktu yang cepat ya. Maka rapid prototyping bisa membuat prototype itu lebih cepat setelah file CAD-nya itu dibuat. Nah, prototype dapat digunakan sebagai direct prototyping ya. Maksudnya direct prototyping ini seperti apa? Jadi misalnya ini ya, kita membuat bentuk implan dari tulang tengkorak bagian pipi ini ya, dan itu dari prototipenya langsung itu bisa dipakai. Nah, operasi pembuatan prototipe cepat dapat digunakan dalam beberapa aplikasi untuk membuat komponen perkakas yang digunakan untuk operasi manufaktur. Jadi ada yang disebut direct prototyping ya, langsung dipakai seperti ini, dan ada juga menggunakan rapid prototyping untuk membuat komponen perkakas. Ya contohnya ini tadi ya, bentuk gear ya. Nah, bisa langsung digunakan untuk komponen perkakas yang akan dipakai untuk proses manufacturingnya itu maksudnya ya. Dari aspek kekuatan dan lain-lainnya mungkin tidak sama seperti bentuk aslinya, tapi perlu ada penelitian lebih lanjut gitu ya. Oke, selanjutnya klasifikasi dari rapid prototyping.
Jadi rapid prototyping ini diklasifikasikan dalam 3 grup. Yang pertama adalah subtraktif, terus metode aditif, dan metode virtual. Nanti kita akan lebih dalam ke metode aditif. Ya. Kita bahas sedikit tentang subtraktif. Nah, ini adalah proses manufacturing yang kemarin sudah pernah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu konvensional. Oke, ini proses milling ya. Metode subtraktif lainnya selain milling, ada yang tahu? Gerinda Pak. Bubut Pak. Oke ya, membubut ya, menggerinda gitu, scrap ya, dan lain-lain. Nah, ini metodenya adalah dari bentuk benda yang kotak atau bentuk silinder, lalu kita bentuk ke bentuk yang kita inginkan dengan cara apa? Ngikisnya atau memahatnya gitu ya. Jadi subtraktif itu menghasilkan gram-gram atau menghasilkan hasil potongan dari bentuk awalnya. Nah, berikutnya itu adalah aditif. Kebalikannya dengan subtraktif, aditif itu membentuk benda dari bentuk yang tidak ada gitu ya, dari bentuk kosong lalu dibentuk per lapisan, lapis demi lapis membentuk benda yang diinginkan. Jadi tidak ada kikisan, tidak ada gram. Bedanya itu ya. Kalau subtraktif dia menghasilkan gram, kalau aditif tidak. Nah, ini contohnya adalah 3D printing. Nah, dan berikutnya adalah virtual di program CAD ya. Di bagian apa itu? Assembly Pak. Di software 3D ya, fitur assembly kan bisa melihat dari rangkaian beberapa komponen yang dirakit ya. Nah, itu juga bisa sebagai rapid prototyping ya. Prototypingnya tapi secara virtual ya. Oke, kita masuk ke aditifnya tadi ya, aditif rapid prototyping. Nah, proses operasi aditif yaitu dengan membuat ya seluruh bagian dari prototipenya atau bendanya itu secara lapis per lapis atau sepotong demi sepotong. Nah, satu lapisan individu itu umumnya perlapisannya itu setebal 0,1 hingga 0,5 mm atau bisa lebih dari itu tergantung dari apa yang kita buat. Tapi umumnya itu 0,1 sampai 0,5. Nah, semua operasi aditif ini memerlukan perangkat lunak menggunakan CAD dan juga menggunakan slicer. Slicer ini adalah program yang memotong-motong CAD ke beberapa lapisan dan pergerakan dari 3D printernya itu nanti. Nah, file gambar CAD-nya itu, gambar 3D-nya itu dibutuhkan untuk memvisualisasikan komponen 3D-nya, lalu program slicer ini dibutuhkan untuk mengkonstruksi lapisan-lapisan dari gambar 3D ke dalam file G-code. G-code ini adalah jadi bahasa mesin untuk menggerakkan si mesin ke koordinat-koordinat tertentu. Nah, ini adalah prosesnya ya, beberapa gambarannya di sini. Jadi ini adalah proses additive manufacturing 3D printing ya, membuatnya dengan lapis per lapis seperti ini ya, dengan ketebalan tertentu yang kita tentukan ya. Ya, dari 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya ya. Bahkan ada yang lebih dari 0,5 mili per lapisannya gitu ya. Ini contohnya membuat clay ya atau tanah liat ya. Jadi seperti gerabah atau guci gitu ya, tapi yang dibuat dengan 3D printing. Dan memerlukan program slicer. Nah, ini beberapa program slicer yang dipakai ya. Ada Cura, ada Simplify, ada Ultimaker. Nah, ini contohnya ya. Jadi bentuk 3D-nya itu dibuat jadi lapisan per lapisan. Jadi kita bisa atur nih, kita bisa lihat per lapisannya itu dia akan membentuk apa, dan bagian tengahnya itu bisa dibuat tidak solid tapi berongga seperti ini. Jadi bisa lebih hemat dan lebih ringan dalam materialnya seperti itu. Nah, ini contoh lainnya ya. Jadi dibuatnya lapis per lapis seperti ini ya. Nah, secara realnya dia membentuknya seperti ini ya, dan nozzle-nya akan mengeluarkan materialnya sedikit demi sedikit dan dikonstruksikan dalam lapisan per lapisan. Ini akan kalau sudah satu lapis sudah dibentuk, dia akan naik ya. Nah, naiknya itu sesuai dengan ketinggian atau ketebalan per lapisannya. Nah, beberapa aditif pit prototyping yang lain ya, selain dari model yang tadi sudah diperlihatkan, yaitu ada yang disebutnya stereolitografi atau SLA ya. Nah, ini menggunakan resin yang dikeraskan dengan laser atau UV. Terus fuse deposition modeling atau FDM. Nah, ini dengan filamen plastik seperti ini ya, yang dibentuk per lapisan. Nah, itu adalah metode FDM. Jadi tintanya itu adalah filamen plastik seperti itu. Lalu ada selective laser sintering. Nah, ini nanti ada sedikit penggambarannya menggunakan laser ya. Electron beam melting, EBM,
Laminated Object Manufacturing (LOM), Three-Dimensional Printing (3DP), Multijet atau Polyjet Modeling (MGM), Ballistic Particle Manufacturing, Solid Ground Curing (SGC), Laser Engineered Net Shaping atau LENS. Proses-proses ini itu masih dalam proses pengembangan lebih lanjut ya. Jadi kalau ada yang mau penelitian di bidang ini tuh sangat menarik dan masih bisa diteruskan gitu. Oke, selanjutnya kita sedikit membahas tentang jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan ya, dipublish ya mengenai hubungannya additive rapid prototyping ya, riset dan development-nya. Ini di sini ada impact of metal additive manufacturing parameter on the powder bed fusion and direct energy deposition process comprehensive review. Jadi ini adalah jurnal review dari beberapa jurnal yang dikumpulkan yang hubungannya dengan powder bed fusion and direct energy deposition process. Nah, ini hubungannya kalau di rapid prototyping itu ke proses SLS ya, laser sintering. Terus berikutnya plat yang dibuat ya dengan ALMG ya, jadi paduan logam, aluminium dan magnesium AA5083 ya. Plat ini diproduksi menggunakan wire and arc additive manufacturing ya. Jadi menggunakan seperti pengelasan ya dengan kawatnya itu dari material aluminium magnesium ya. Itu dibuat sampai bentuknya adalah plat ya, effect of specimen orientation, microstructure and tensile properties. Lalu nanti dibuat spesimen yang diuji tarik. Garisnya seperti ini ya, garis pembuatannya. Lalu ini nanti dipotong, orientasi pemotongannya ini akan sesuai dengan bentuk layernya. Jadi ada yang miring, kalau seperti ini jadi bentuknya jadi miring ya, dipotongnya. Kalau ini datar ya, kalau ini memanjang ya. Kita bisa lihat gambaran prosesnya ya di sini. Nah, jadi ini ada powder ya, powder bed atau powder metal gitu ya, yang disapukan lapis demi lapis. Kalau di animasinya ini dia pelapisannya cukup tebal ya, padahal sebenarnya ini lapisannya bisa 0,1 mili ya pasirnya ini. Lalu ditembakkan sama laser. Karena ditembakkan itu prosesnya kayak ngelas ya. Jadi yang ditembak itu dia akan melting, akan mencair dan lalu mengeras dan disapukan lagi sama lapisan baru dan ditembakkan sama laser lagi sampai berlapis-lapis sampai membuat bentuk yang diinginkan. Lalu gambaran dari penelitian yang kedua ini additive manufacturing lapisan per lapisan menggunakan pengelasan ya. Nah, ini di sini contohnya adalah menggunakan mesin MIG ya atau metal inert gas. Nah, itu secara cepatnya. Ini kalau dilihat secara lambatnya ini seperti ini ya. Jadi ditembakkan lapis per lapis gitu ya. Tapi membentuk pola seperti boneka. Jadi ini menggunakan tangan robot ya, harus menggunakan tangan robot. Karena pergerakannya digerakkan secara otomatis ya, menggunakan pemrograman di tangan robot. Oke, kita review ya. Silakan dijawab, apa itu rapid prototyping? Silakan. Teknologi yang mempercepat membuat prototipe atau produk, Pak. Ya, oke. Jadi teknologi yang dapat mempercepat proses pembuatan prototipe ya atau produk ya. Berikutnya keuntungan ya. Keuntungan dari proses rapid prototyping ini apa sih? Ada yang masih ingat tadi? Silakan. Ya. Lebih murah dalam membuat prototipe. Ya, lebih murah. Ya, lebih cepat dalam membuat prototipe, Pak. Ya, jadi waktu dan uang ya, jadi bisa lebih cepat dan murah ya, itu intinya. Terus direct prototyping tadi ya, direct prototyping itu yang bisa langsung dipakai gitu ya, hasil produknya. Terus rapid tooling, jadi bisa membuat komponen permesinan atau komponen manufacturingnya gitu ya. Oke, selanjutnya klasifikasi dari rapid prototyping ini sih apa aja? Yang ada 3 tadi ya. Yang pertama itu yang contohnya adalah milling. Tadi itu apa namanya? Itu izin menjawab Pak ya. Itu adiktif. Subtraktif, Pak. Digital, Pak. Ya, jadi subtraktif, aditif, dan digital atau virtual rapid prototyping. Oke, bagus. Selanjutnya, additive manufacturing proses itu apa aja sih yang sudah disebutkan? Yang kalian ingat aja. Izin jawab Pak, itu FDM Pak yang menggunakan tinta plastik. Ya, Jadi di filamen plastiknya itu ya. Pak. FDM ya, Fuse Diffusion Modeling yang pakai filamen plastik. Oke. Nah, ini
lengkapnya ya. Jadi ada stereolitografi yang menggunakan resin gitu ya, dan lain-lain ya. Ya, terakhir tugas ya sebelum UAS. Yang pertama adalah carilah suatu contoh produk yang sudah dibuat dengan proses rapid prototyping ya, selain yang saya contohkan ya. Lalu berikan penjelasan proses produksinya itu seperti apa sih. Berikutnya jelaskan metode produksi dari salah satu proses additive manufacturing tadi ya. Jadi ada FDM, SLS, terus SLA ya, dan lain-lain itu ya. Nah, itu kalian ambil salah satunya yang selain FDM ya pastinya ya. Dan yang terakhir adalah mereview 2 buah jurnal ya. Jadi kalian cari jurnal yang berhubungan tentang additive manufacturing ini ya, atau rapid prototyping. Prosesnya itu seperti apa, atau metodologi dalam penelitiannya itu seperti apa yang dibahas gitu ya. Variasinya apa yang digunakan, lalu kesimpulan seperti apa. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.